Jika kau ada, jawablah. Jawab aku. Salim Chandra ini bertanya padamu. Jawablah, aku mohon. Aku terus berteriak sekuatnya. Tak hanya sekali, terus mengulanginya lagi, puluhan kali, ratusan kali, sampai aku lelah, tapi tetap sepi. Tak ada suara apapun, tak ada jawaban apapun. Hanya gelombang angin yang terus berhembus. Matahari itu pun tetap bersinar. Apakah semua imanku ini hanya omong kosong? Hingga di ujung cakrawala siluet seseorang menarik atensiku. Aku berlari semakin cepat hingga terjerembab. Wajahku menghantam tunggul tebu, tapi kembali berdiri dan terus berlari, mendekat pada sosok yang aku benci, Salim Wijaya. Bisa-bisanya pria itu ada di sini. Nafasku naik turun. Bahuku terguncang seiring tiap tarikan nafasku. Aku menatapnya. Pria berbeskap yang menggenggam sejuta penyesalan dan kesedihan. Dia membisu. Sedangkan kebencianku menumpuk, mendesak, ingin aku lemparkan padanya. Tapi wajah itu begitu pilu. Mata itu menangis. Pria ini begitu menyedihkan. Akhirnya semua sumpah serapah yang ingin aku lemparkan tertahan. Kami hanya terdiam, saling menatap sekian lamanya, hingga sebuah kalimat terucap dari mulutnya yang bergetar. Putih ora mesti menang, ireng ora mesti salah, ojo kalah. Baru sedetik Wijaya mengatupkan mulutnya. Tepat di belakangnya sosok Nyai Durganti datang. Tangan panjang itu merengkuh tubuh Wijaya, membawanya dalam kegelapan. Lengging tawa itu bergema. Duniaku seperti diputar. Kini aku berada di dalam areal tebu yang rapat dan tinggi. Dalam cahaya sendakala yang merah, udara yang berat dan pengap, mataku terus mencari keseluruhan arah. Sambil terus melangkah, bertanya kiranya aku ini ada di mana. Hingga di atas sana, samar di antara sela dedaunan dan bunga tebu, aku melihatnya. Sebuah cerobong asap putih yang sangat aku kenal. Aku menerobos batang tebu besar itu kasar, berusaha secepatnya. Tepat setelah batang tebu terakhir, aku berdiri di samping jalan aspal yang sepi. Firasatku tepat. Ini adalah pabrik terbengkalai yang Mas Bagus tawarkan. Di dinding bangunan yang kotor, puluhan makhluk astral berkerumun, mengelilingi sesuatu, hingga sayup suara tangis yang sangat aku kenal, membuatku segera berlari. Melompati gerbang berkarat dengan gembok rantai. Suara tangis itu semakin keras, membuatku semakin bergegas. Berlari secepat mungkin. Tinggal beberapa langkah lagi puluhan sosok astral itu menoleh padaku. Wajah-wajah buruk dan menjijikkan. Mata mereka menyalak. Peduli setan, aku tak takut barang seujung kuku pun. Minggir bangsat! Sambil tertawa, menjerit, melengking, satu persatu mereka menyingkir. Di sana, tepat di samping gerbang besar, sambil bersandar di dinding yang berlumut, sosok mungil itu menunduk ketakutan. Kepalanya tenggelam dalam lingkaran tangannya. Aku terkejut bukan main. Bagaimana bisa Sukma Aji ada di sini? Sejengkal lagi aku menyentuh bahunya. Wangi kasturi itu kembali tercampur bau busuk yang memuakkan. Suara geraman terdengar dari dalam pabrik yang temaram. Rasa penasaran membuatku urung menyentuh Aji yang masih menangis dan membuka gerbang tepat di samping tubuhnya, jauh di ujung bangunan yang singgup. Tepat di bawah cerobong asap sosok itu berdiri, memunggungiku. Raden Setia. Tangannya terangkat ke dada. Dengan kekuatannya pria berbeskap itu menahan sesuatu yang gelap, berbentuk gumpalan asap hitam dan pekat, berbau menyengat. Dengan sepasang mata menyala, samar-samar aku melihat kepala dengan tanduk yang hitam. Sosok iblis Cengkorobolo yang lain. Aku ingin bergegas menghampiri Raden Setia, namun isak tangis Aji menyadarkanku. Aku merengkuh tubuh itu, menggendongnya sambil berlari. Aji yang mulai sadar menarik tubuhnya dan menatapku. Om Pleman! Teriaknya seketika. Mata biru itu berbinar dan tersenyum lega. Om Pleman, Aji takut. Tenang, ada ayah. Sekarang ayo kita pulang. Sedetik setelah melompati pagar pabrik berkarat, aku terbangun di atas ranjang dengan nafas yang memburu.
Kepalaku sakit seperti dihantam balok. Tubuhku semakin nyeri saat aku duduk di pinggir ranjang. Jadi firasatku benar. Raden setia selama ini melindunginya. Sialan, iblis itu menginginkan anakku. Tapi bagaimana bisa Aji sampai di sana? Kebetulan, hanya orang bodoh yang memikirkan hal seperti itu. Sesuatu pasti membawanya, atau seseorang. Sosok kepala itu, pasti dia yang melakukannya. Dan seseorang pasti menanam puhul di sekitar rumah. Sialan, beraninya mereka menyentuh anakku. Aku tak bisa mundur lagi. Kalian harus mati kepada sialan. Jadi begini akhirnya. Hei Salim Wijaya, kau ingin aku membalas semua dendamu, bukan? Baiklah, mulai hari ini Salim Chandra sudah mati. Nyai Durganti, bersiaplah. Aku pemilikmu. Datang. Pagi baru menjelang. Cahaya mentari baru mulai menghangat. Di dalam ruang kerja, aku menuliskan semuanya pada halaman terakhir buku hitam peninggalan buyutku yang gila. Menorehkan tinta dengan tangan gemetar, menggenggam pena itu sekuat mungkin, menggigit bibirku hingga berdarah. Rasa asin dan anyir itu menyebar dalam rongga mulutku, pun kesedihan yang semakin meluap. Pesan terakhirku untuk Adis, Mamas gak akan mundur. Walaupun ritual ini lebih buruk dari kematian, untuk pria ini tak ada yang lebih menyakitkan dibandingkan melihat Adis terluka, terlebih lagi Aji. Meskipun harus mati, setidaknya hidup Mamas ini tak terbuang sia-sia. Dan anggaplah kedatangan Mamas kemarin hanya mimpi. Lalu, Neptu Temupati, itu hanyalah omong kosong. Semua ini terjadi karena perjanjian Wijaya yang harus Mamas penuhi. Satu hal yang harus Adis tahu, seumur hidup Mamas yang pendek ini, pertemuan dan menikah dengan Adis adalah hal yang paling berharga. Jadi, Adis juga harus bahagia. Maaf kalau selama ini Mama selalu mengecewakan Adis. Satu lagi titip Aji ya. Didik dia menjadi laki-laki yang tegar. Jauh lebih tegar dari ayahnya yang bodoh ini. Katakan jika dia sudah dewasa, hiduplah dengan penuh tanggung jawab sebagai laki-laki. Ingatlah, kalian berdua adalah hal yang paling berharga dalam hidup seorang Salim Chandra. Sesak dadaku mereda. Kini tersisa hanyalah luka dengan amarah. Api sudah dinyalakan, maka harus ada yang terbakar. Tentu saja, aku tak mau hangus sendirian. Mereka harus membayar semua hutangnya. Jika Pak Debas dan Eyang Damar memenuhi takdir mereka sebagai titisan dengan cara berkorban demi orang lain, mungkin tugasku yang sebenarnya adalah menjadi pembunuh. Ya, matahari pun terkadang menjadi gerhana. Pak Debas, aku harap saat pertemuan berikutnya, kita tak harus saling berselisih satu sama lain. Aku mengerti kenapa kedua pria tua itu terus mengawasiku. Mereka berusaha menahanku dari ritual ini. Tapi apalah cur, roda takdir tetap bergulir menuju akhir yang telah ditentukan. Sementara itu, dering telepon menjerit. Sebelum mengangkat pun, aku tahu jika pria nyentrik itu yang menghubungi. Firasat Pak Debas pasti sudah berbisik dari semalam. Gendeng gue, ojo nekat le. Tanpa aba-aba, pria itu menghardik. Kan dari dulu sudah gila Pak De. Pikir meneh, dasar sableng. Dia terus memakiku. Pak De pernah bilang, untuk tahu arti putih yang sebenarnya, maka seseorang harus berubah menjadi hitam. Kebenarannya, putih itu tak selalu menang, dan hitam itu tak selalu salah. Yang paling penting saat ini kita tak boleh kalah. Dasar bocah edan, siapa yang bilang? Wijaya. Pria itu terdiam menahan amarah. Deru nafasnya terdengar bergemuruh. Ada untungnya juga dia pergi ke Lampung. Setidaknya, aku hanya mendengar makiannya. Jika kami berhadapan, bogem mentahnya pasti sudah mampir di wajahku. Berharap jika kepalan itu mampu mengubah isi kepalaku. Awakmu wes ngerti siapa pemimpin mereka? Pak De masih ingat Rusman. Kemungkinan anak itu tahu siapa keturunan Sanjaya. Tinggal paksa sedikit. Sebenarnya aku punya satu nama, tapi aku tak boleh gegabah dan tetap menyimpannya. Salah-salah Pak Debas nekat maju sendirian. Itu terlalu berbahaya. Yo tapi tak semudah itu le. Awakmu uruh dewe kalau pengikut sekte ini sangat rapi.
Mungkin sekarang sulit, tapi apakah anak itu tetap bersikeras kalau Nyai Durganti ada di depan wajahnya? Oh alah tole, opo sing gawe awakmu malah kentir ngene? Sesalnya lagi, mereka berani menyentuh anakku. Apa Pak Ade tahu selama ini Raden Setia ternyata bersama Aji? Tenan le, dia melindungi anak itu dari sosok iblis yang lain. Jika dugaanku benar, rencana mereka menyempurnakan ritual ini bukan hanya mengambil Nyai Durganti. Meski belum yakin, tapi kita harus cepat sebelum terlambat. Opo ndak ada cara lain? Sejak awal, pilihan itu nggak pernah ada. Kejahatan ini nggak akan selesai sampai semua pengikut itu mati. Lagi pula menikahi 10 wanita, Padi hanya mengorbankan nyawa yang tak bersalah. Kalau begitu, apa bedanya Padi dengan mereka? Itu artinya kamu melepaskan imanmu, Le. Kalau itu, sebenarnya sejak awal Tuhan memang sudah gak pernah berpihak sama saya. Satu lagi, kidung ritual Macapat 11 milik Wijaya. Saya tahu hakikat sebenarnya. Hutan pinus itu seperti raksasa yang lapar, menelan tubuhku yang sepenuhnya dalam kegelapan. Seperti jiwaku yang perlahan semakin menghitam. Dendam itu menumpuk sesak, memenuhi semua rongga dadaku. Kebencian itu mendesak, menguasai semua kewarasanku. Kengerian hutan ini tak membuatku gentar barang sedikit pun. Puluhan sosok astral itu pun menjauh. Tak ada lagi gelak tawa mereka. Bahkan angin malam pun enggan berhembus. Hanya ada dingin, kabut tebal, dan jarak pandang yang terbatas. Aku terus berjalan dengan bantuan sinar bulan tanpa keraguan. Ketakutanku telah menguap. Mataku menembus kegelapan dalam nyala amarah yang membakar. Samar cahaya Petromax menerangi pondok kayu. Di depan teras siluet seseorang yang sudah menunggu. Eyang Damar menyambutku bersama 2 gelas kopi pahit. Sedangkan di sisi yang lain, sebuah golok berkilat tersandar begitu saja. Dengan tenang, pria bersurban ini menghembuskan rokok lintingnya berulang kali. Ilmu Titen membuatnya tahu kalau aku akan datang meminta Nyai Durganti juga nyawanya. Lungguh, ucapnya di antara hembusan asap rokok. Aku mematung. Duduk, perintahnya lagi. Meski ragu, aku menurut, bersila di hadapannya. Pria itu menyodorkan segelas kopi. Gerakan dagunya memintaku untuk minum. Rasa pahit tercampur aroma bunga melati juga anyir, menyebar membuatku mual. Awalnya, tapi semakin lama rasanya berubah menjadi semakin enak, nikmat, aneh. Pria itu terus menatapku tajam sampai aku menyesap gelas itu tandas. Jangan pernah kalah sama bisikan mereka. Sejatinya manusia itu lebih mulia. Ingat, mereka cuma ingon, dan ingon iku mesti nurut sama tuanya. Pria ini kembali menyesap rokok, lalu menghembuskannya sekuat mungkin. Mau hitam atau putih, kabeh iku kekuatan adi kodrati milik Gusti Pangeran. Janji karo aku ya Le, awakmu kudu tetep waras, meski sulit. Pria ini menjentikan tangan, membuang puntung rokoknya yang tinggal separuh, menyesap kopi yang tersisa sampai habis. Rupanya, Eyang Damar melukai pergelangan tangannya, menyadarkanku jika yang aku minum bukanlah kopi, tapi darah Eyang Damar sendiri. Aku kembali mual. Hanya hitungan detik setelah Eyang Damar meletakkan gelasnya, rasa panas menyerang tenggorokanku, mencekik, sakit, sesak. Nafasku perlahan putus. Apa ini? Pandanganku mulai buram. Aku terbatuk hingga menunduk. Dadaku panas seperti terbakar. Ritual ini mengorbankan dirimu sendiri, Le. Mengorbankan rasa kemanusiaanmu. Awalnya tidak terasa, tapi semakin lama semakin menyiksa. Meski terlihat mudah, tapi sedikit demi sedikit kamu pasti gila. Manusia yang kehilangan perasaannya itu lebih buruk dari kematian. Dia sama saja mayat yang berjalan. Pria itu bicara penuh penekanan, meyakinkanku jika seumur hidup dia telah merasakannya. Sangkaning paraning dumadi, kabeh iku bakal mulih nang asale.
Ora awakmu, ora ingon buyutmu, sak kabehane iku ciptaan Gusti Allah. Eyang Damar akhirnya tersenyum sendu di ujung ucapannya. Tatapan matanya menyimpan berjuta duka, seakan dia mengerti takdir apa yang telah menunggunya. Ojo ngerasa bersalah le. Sewaktu menurunkan ritual iki karo aku, bapakku juga mati dengan cara yang sama. Detik berikutnya, pria itu meraih golok yang berkilat di sisi tubuhnya. Dengan sinting menebas lehernya sendiri. Tubuh itu ambruk dengan darah yang mengucur, sedangkan kepala itu menggelinding entah kemana. Sial, rasa panas itu membakar seluruh tubuhku. Pandanganku mulai gelap. Tubuh yang meregang nyawa itu menghilang dari pandangan. Aku terbangun di tempat yang asing, gelap dan amis. Sayup suara tawa yang aku kenal bergema, lembut dan lirih. Nyai Durganti. Rupanya aku terbaring dalam kubangan darah yang kental. Susah payah aku bangkit dengan dada yang terbakar. Di hadapanku wanita itu melayang, menyeringai, menertawakan keadaanku yang menyedihkan. Seakan tak cukup mengejekku, setan ini merunduk dan berbisik tepat di samping telingaku dengan hembusan nafasnya yang dingin seperti es. Jadi tekadmu wes kukon rimo aku dadi ingonmu, tapi sadurunge apa kowe sanggup juga? Pantas. Hah, pantas? Saat ini dari ujung kaki sampai kepala tubuhku penuh dengan amarah karena luka batinku yang nyeri. Ketakutanku bahkan sudah lama pergi. Cibiran dan tatap matanya Durganti membuatku muak. Aku tuanmu, tunduk! Teriakku. Tapi wanita itu justru tertawa melengking. Buktekno, nak awakmu memang pantes dadi tuanku. Iblis ini bicara di antara derai tawanya. Kemarahan luar biasa naik dalam dadaku. Aku sungguh ingin memakinya, tapi entah kenapa aku justru tertawa terpinggal-pinggal. Sialan, seumur hidup aku bahkan tak pernah tertawa sekeras ini. Aku bahkan sampai merunduk karena perutku mulai sakit. Bagaimanapun kalau dipikir-pikir, iblis ini kelewat lancang. Bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu padaku. Wajahku bahkan sampai memanas. Aku menatap berani padanya. Raut wajahnya Durganti yang menyalak perlahan meredup. Perlahan tubuhnya yang tinggi itu merunduk. Mungkin dia menyadari jika pria di hadapannya ini sudah kelewat sinting. Bukti, kamu itu cuma ingon biasa. Bisa-bisanya. Jangan lucu bangsat. Seakan tak cukup aku masih terus menyalak. Janin kemambang, bakal wijil, dadi anak menungso, diraup kalih buta. Ojo ditangisi mergo iku rego sing wis disepakati. Aku Salim Chandra, tuanmu Nyai Durganti. Aku adalah Janji Wijaya. Aku menunjuk tepat di wajahnya yang bengis. Seketika mata hitam itu kehilangan sorot keberaniannya. Kamu pikir aku tak mengerti hakikat dan syair moco 14 yang kalian agungkan? Janin dan anak manusia itu adalah aku. Jadi tunduk dan lakukan tugasmu. Setelah semuanya selesai, aku akan memberikan janji itu padamu. Nyawaku. Sosok wanita itu merunduk takzim dan menjawab, "Nggih, Doro." Sepersekian detik setelah iblis itu membaiatku sebagai tuannya, mataku terbuka. Di hadapanku tubuh Eyang Damar tergeletak bersimbah darah. Dalam genangan yang mulai membeku, sebuntal rambut teronggok menyadarkanku simpul perjanjian Nyai Durganti. Aku meneguhkan tekad, menelan rambut itu bulat-bulat sampai tersedak. Aku mendorongnya dengan tangan meski mataku sampai berair, terus memaksa meski tubuhku menolak. Bangsat, telanlah. Rasa panas itu kembali datang, merejam tiap sendi tubuhku. Kepalaku seperti dihimpit batu. Sakit, bertahanlah. Sedikit lagi. Perlahan kilasan perjalanan ritual ini berputar di dalam kepalaku. Kini aku terhubung sempurna dengan semua ritual ini, juga Nyai Durganti. Gambaran 11 sosok ingon itu muncul satu persatu. Bagaimana mereka menjalankan ritual ini dari awal, dan juga para pengkhianat itu. Mereka bahkan tertawa sewaktu meninggalkan Wijaya yang meregang nyawa. Keparat. Aku mengingat nama mereka satu persatu. Semuanya terus berjalan seperti putaran film, hingga satu hal yang aku sadari,
Meski para pengusaha itu memang berhubungan, tapi mereka hanya pion dalam setiap generasi. Pemilik Ingon ini berada di balik layar, bersembunyi seperti pengecut. Tunggu, bukannya Robert juga begitu? Ingonnya ireng bersama Ayu kan? Sial, tentu saja terlalu ceroboh jika mereka muncul langsung ke publik. Pantas saja, penyelidikan Pak Ade selalu mental. Apa ini? Kenapa wajah keturunan terakhir mereka justru buram? Kurang ajar, mereka menutupi diri dengan tabir. Aku menyalak pada Nyai Durganti yang merunduk, memaksanya. Aku tahu dia bisa melakukannya. Tunjukkan, hardikku sambil mengurut kepala yang berdenyut. Iblis itu menunduk hormat. Meskipun tekanan di kepalaku semakin nyeri, satu persatu wajah itu menjelma dengan jelas. Tapi tersisa seorang pria dengan postur tubuh sedikit gempal. Siapa dia? Pangkur Ndoro, Daler Sanjaya, Kolodurmo. Jadi dia yang memiliki pasangan Nyai Durganti, Kolodurmo. Meskipun mencoba sekuat tenaga, aku tetap tak bisa meruaknya. Sialan, siapa sebenarnya pria ini? Makam itu masih basah, tanpa nisan dan hiasan kembang, hanya gundukan tanah dengan pertanda batu di ujung kepalanya. Setelah mengucap doa yang entah diterima atau tidak, aku bergegas kembali menyusuri jalan setapak keluar dari hutan pinus yang lebat. Sudah waktunya untuk merebut kembali Ingon iblis juga harta mereka. Serakah? Tidak, ya sejatinya semua itu adalah milikku, milik Salim Wijaya. Aku terus memacu Land Cruiser yang aku tinggalkan begitu saja di pinggir hutan. Matahari mulai meninggi seiring kepergianku. Cahaya keemasannya membawa harapan baru untuk setiap orang, tapi tidak untukku. Sepanjang perjalanan, bau kenanga itu menyebar pekat dalam kabin mobil. Nyai Durganti sudah bersamaku. 3 ritual tersisa, Kinanti, Megatruh, dan Ngabruk Nyawa. Kilasan peristiwa itu menunjukkan ritual berikutnya, dan tempat mereka memanen nyawa. Keparat itu pasti mati hari ini. Desiran Anes dari tadi menggelitik dadaku. Rasa haus akan sesuatu. Apa? Entahlah. Aku tak bisa memastikannya. Akhirnya aku sampai di sebuah warung kopi, tepat di pinggir perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu yang ramai dengan pengguna jalan. Dari tadi tanganku mengepal keras, mencoba sekuat tenaga menahan deru dada. Api dendam itu membakarku perlahan. Untuk orang lain ini hanya perlintasan biasa, tapi untukku jauh berbeda. Beberapa sosok korban yang tak utuh merintih meminta pertolongan, sedangkan darah mereka mengalir bagai air. Potongan tubuh berserakan, kaki, tangan, jari, bahkan kepala, semua itu terpisah. Anjir, amis, busuk. Sedangkan orang-orang lalu lalang begitu saja tanpa sadar jika tempat ini begitu gelap. Keparat itu mencari tumbangnya di sini. Ritual Kinanti. Ia membuatku semakin miris. Korban ini adalah anak-anak. Seharusnya mereka masih hidup menikmati masa mudanya, bukannya jadi tumbal perjanjian manusia tamak yang berubah jadi iblis. Herannya aku tak lagi mual atau jijik dengan penampakan mereka. Semua terlihat biasa saja. Ucapan Eyang Damar terbukti. Rasa kemanusiaanku perlahan menghilang. Sedari tadi pemilik warung melirik risih karena aku tak kunjung pergi. Padahal aku sudah memesan kopi pahit beberapa kali, meskipun rasanya hambar. Saat wanita gemuk itu bertanya, aku hanya berkilah jika seseorang yang aku tunggu tak kunjung datang. Memang benar, dia belum datang. Sebentar lagi, sedikit lagi, hingga sebuah mobil sedan hitam melintas. Aku segera menunduk. Kaca jendela penumpang itu terbuka. Seseorang membuang sesuatu di atas perlintasan sembari berlalu. Sudah dimulai. Dia hanya membuang benda yang terlihat seperti sampah dari dalam mobilnya. Hanya sesuatu yang tak bernilai, tapi bungkusan itu menebarkan aura gelap yang bergumul, menunggu seseorang untuk memungutnya. Korban yang berikutnya. Aku masih menunggu sekian lama. Benda itu juga masih di tempatnya, tergeletak begitu saja, hingga terdengar bunyi peluit kereta api yang semakin mendekat. Puluhan orang berlari kecil secepat mungkin melewati perlintasan. Sial,
Seorang anak dengan seragam merah putih menunduk dan memungutnya, sedangkan semua orang yang ada di sini sibuk dengan urusannya, melupakan seorang anak laki-laki yang mematung sambil terus terpaku menatap benda aneh dalam genggamannya, terhipnotis. Sialan, aku sudah mencoba berlari secepat mungkin, tapi belasan orang dan mobil yang rapat menyulitkanku. Seseorang menyadari anak itu masih mematung. "Le, minggir!" Dia masih terdiam, buta dan tuli. Kali ini tak hanya satu, tapi beberapa orang menyadari dan berteriak padanya. Nihil. Dia masih membeku. Sedangkan aku terus mencoba sekuat tenaga menerobos belasan orang yang hanya menjerit-jerit tak berguna. Bodoh, anak itu tak akan pernah mendengarnya. "Awas!" Aku mendorong tubuh seseorang dengan kasar hingga terjerembab. Dia pasti meradang. Terserah. Hanya beberapa meter sebelum kereta itu menerjang, aku berhasil meraihnya. Hembasan angin bahkan menghantam belakang punggungku. Suara mesin diesel itu berderu hanya sekian senti. Jeritan histeris dan suara deru gerbong serta decis mesin diesel menjadi soundtrack seiring tubuh kami yang berguling di atas kerikil hitam yang tajam dan berhenti tepat di pinggir drainase jalan. Nafasku naik turun. Jantungku hampir lepas, sedangkan anak dalam pelukanku masih terdiam. Aku bergegas bangkit dan meraih tubuhnya. Mata itu tak fokus. Benda itu masih tergenggam erat, sebuah kain putih dengan gumpalan rambut. Saat aku merebutnya, anak itu baru tersadar. Refleks menjerit dan menangis kuatnya, menyadari jika hampir saja nyawanya melayang. Tepat setelah kereta berlalu, belasan orang datang menolong kami. Astagfirullah, hampir ae. "Mas, sampean rapopo?" Aku menggeleng mantap. "Wah lali, ojo kakean ngamun. Anake sopo iki?" "Tonggoku, iki anake tonggoku. Celuk Rahmani, melas bocahe. Cepetan nangis ae bocahe ora iso meneng iki." Deru suara dan hamdalah bertumpang tindih. Belasan pria dan wanita menghampiri, tepat di antara kerumunan semua orang yang menonton. Aku mendapati seorang pria berdiri mematung dengan wajah penuh kebencian. Amarah berkilat di matanya. Ketemu. Saat Nyai Durganti muncul tepat di belakang punggungku, wajahnya yang membesi berubah. Amarah itu padam. Sorot matanya penuh ketakutan. Nyai Durganti menunjuknya dan berbisik, "Kinanti." Sepersekian detik, pria itu berbalik dan lari. Spontan tanpa mempedulikan kerumunan juga anak yang masih menangis, aku bangkit mengejarnya. "Tak boleh lolos. Aku tak akan melepaskanmu, bangsat. Kau harus mati, mati, mati. Mengenaskan seperti mereka." Dia terus berlari, menerobos puluhan orang yang menatap heran, hingga sampai di depan kios buah. Tanpa bersalah menjatuhkan dagangannya mencoba membuatku terhambat. Aku tak akan menyerah, sialan. Kali ini dia menyeberang jalan yang ramai dan melompati pagar, sedangkan aku terus menyusulnya. Kami saling mengejar, tak jarang beberapa orang bahkan sampai menyingkir. Kakiku terus berayun, adrenalinku terpacu, dadaku membuncah penuh dendam dan amarah yang membakar. Tapi rasanya justru menyenangkan, seperti mengejar buruan. Apa ini? Aku justru tertantang. Ini mendebarkan. Aku pasti gila. Saat ini aku bahkan tertawa terbahak-bahak. Saat pria itu menoleh, wajahnya semakin ketakutan. Aku seperti akan memenangkan sesuatu. Jarak kami semakin dekat hingga truk besar pengangkut pasir menghantam tubuhnya saat ia menyeberang jalan. Suara benturan dan jeritan berpadu dengan decit ban disusul klakson bersahutan. Tepat di bawah truk, tubuh itu terlindas dan tersangkut di bawah roda besar. Darah itu mengalir. Isi perutnya terburai. Salah satu kakinya patah tertekuk tepat di samping tubuhnya. Dia kelojotan beberapa kali dan terdiam. Matanya memelotot lurus padaku, penuh dendam. "Tak usah cemas, kan. Kita akan bertemu lagi di neraka. Dan ini sungguh kematian yang pantas untukmu." Beberapa orang berdiri di pinggir jalan. Tragedi naas itu menarik perhatian. Aku mendekat dengan hati yang puas, meski nafasku naik turun tak karuan. Tepat di sisi tubuhnya yang remuk, pintalan itu tergeletak tercampur gumpalan darah. Simpul perjanjian Kinanti. Aku meraihnya cepat dan meninggalkan bajingan itu begitu saja. Satu sudah kembali. Ritual Kinanti dan keturunan Dewari
pengkhianat Wijaya. Hei kakek buyut, satu sudah aku tuntaskan. Tunggulah, aku akan menyelesaikan semuanya. Dan apa kau tahu, perasaan ini benar-benar memuaskan. Bersambung. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial terima kasih untuk Mas Simbel DND SM 123. Luar biasa mas karyanya.